warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah FIIP Al-Mahamah yaitu Ibu Nurul Huda akan membahas tentang dilema etika yang pernah beliau hadapi. Oke Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu. Jadi Ibu, kita akan membahas tentang dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah ini. Boleh minta waktu sebentar Ibu? Jadi Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dapat melibatkan pertimbangan beberapa elemen kunci. Nah, seperti melihat apakah masalah itu melibatkan kebenaran dengan kebenaran atau bahkan permasalahan tersebut bertentangan dengan kebenaran. Berarti menganalisis itu Iya. terlebih dahulu ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Iya, di dalam pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, itu memerlukan pendekatan yang cermat dan berimbang. Nah, seperti mengidentifikasi nilai dan kebajikan yang mendasari setiap kepentingan ataupun opsi yang dipertimbangkan. Nah, yang pertama sekali, saya harus memahami secara jelas nilai-nilai inti apa saja yang terlibat. Di sana juga kita tentunya melibatkan berbagai pihak yang terkait ya, seperti guru, siswa, orang tua maupun staf sekolah. Nah, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, saya juga akan berkonsultasi ataupun berdiskusi untuk memahami perspektif yang berbeda dari segala sisi. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengalami dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Biasanya saya melakukan prosedur seperti mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Kemudian saya menanyakan kepada pihak yang terlibat atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kemudian saya menentukan pihak-pihak yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan saya ambil. Nah, selanjutnya saya membuka komunikasi dan saya diskusikan opsi-opsi yang ada dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berhasil dan sesuai dengan tujuan. Jika diperlukan, saya akan melakukan perbaikan ataupun penyesuaian terhadap keputusan yang telah saya ambil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini terdapat beberapa pendekatan dan prinsip yang telah dianggap efektif ya, seperti melihat permasalahan tersebut sebagai dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, artinya menganalisisnya itu lebih ke perbuatan benar-benar atau benar salah begitu. Nah, kemudian melakukan konsultasi ataupun diskusi kepada orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, serta saya juga melihat dampak apa yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Kemudian Ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah ini? Tentunya di dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan ya, dan kasus-kasus dilema etika ini biasanya lebih kepada permasalahan bahkan pertentangan antara nilai-nilai yang sama-sama penting dan prinsip-prinsip yang berbeda yang dapat membuat sulit untuk menentukan tindakan yang tepat. Dan juga terkadang informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat itu mungkin tidak lengkap ataupun kurang jelas, sehingga meningkatkan ketidakpastian dalam menghadapi dilema etika. Atau keputusan dalam dilema etika ini dapat bertentangan dengan kewajiban yang ada seperti kewajiban hukum ataupun kewajiban organisasi, sehingga menciptakan dilema yang sulit. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau dikatakan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini?
Apakah ya ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Saya biasanya tidak memiliki jadwal tertentu ya Bu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ya. Namun biasanya saya menyesuaikan jadwal penyelesaiannya itu dengan kasus itu kapan terjadinya. Begitu. Nah, misalnya kasus itu sedang terjadi, maka saya akan segera menyelesaikannya. Nah, yang pasti saya dibantu dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa orang ataupun faktor-faktor yang dapat membantu di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika seperti rekan kerja ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pimpinan yayasan biasanya juga saya melibatkan di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini. Nah, jika dilema etika ini dianggap sulit dan belum dapat dipecahkan, maka saya juga meminta pendapat kepada para ahli ya, seperti komite, terus pimpinan-pimpinan dayah ataupun pesantren, bahkan hingga saya meminta bantuan psikolog untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pengalaman di dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini dapat memberikan beberapa pembelajaran berharga ya, seperti saya dapat memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kepercayaan pribadi saya sendiri adalah kunci di dalam menghadapi dilema etika. Nah, kemudian saya mengetahui siapa yang saya percayai dan yang dapat membantu saya membuat sebuah keputusan yang konsisten dengan integritas pribadi saya sendiri. Nah, kemudian juga saya dapat mempelajari dan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika yang dapat memberikan saya wawasan tentang pentingnya memperhatikan konsekuensi sosial dan interpersonal dari keputusan yang saya ambil. Nah, serta saya juga mendapatkan pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang lebih signifikan, dan otomatis juga dapat membantu saya menjadi pemimpin yang lebih sadar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ditemani oleh Ibu Nuke Novarina SPDMM selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kota Langsa. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Ya, hari ini kita akan berbincang tentang dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan wawancara yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Jadi kita akan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dapat melibatkan mempertimbangkan beberapa elemen kunci ya. Di situ seperti kita melihat apakah masalah itu melibatkan kebenaran dengan kebenaran atau kebenaran dengan yang bertentangan gitu ya, artinya kebenaran dengan kebenaran. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan yang sama-sama baik? Jadi kita tentunya harus pahami dulu ya secara jelas nilai inti yang terlibat dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk di dalamnya ada guru, ada siswa, kemudian orang tua, staf-staf sekolah dalam mengambil keputusan tentunya. Konsultasikan dan kemudian kita akan berdiskusi untuk memahami perspektif yang berbeda-beda. Kemudian kita juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang kita ambil terhadap semua pihak yang terlibat. Kita juga fokus pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap tujuan pendidikan. Setelah itu kita juga mengevaluasi ya risiko dan manfaat dari setiap
opsi yang dipertimbangkan tentukan apakah resiko tersebut dapat diatasi dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga pastikan keputusan yang kita ambil nantinya itu mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil di dalam kasus tersebut. Kemudian keputusan diambil dan kemudian diimplementasikan, melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut masih relevan dan memenuhi tujuan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang pertama kita terlebih dahulu mengidentifikasi masalah tentunya ya. Kemudian menanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat apakah masalah tersebut, terus kita mengumpulkan informasi, kemudian kita akan menanyakan langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan kita ambil nantinya. Selanjutnya kita akan membuka komunikasi ya, dan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga mengevaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berhasil dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jika diperlukan, kita akan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap keputusan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ada beberapa pendekatan dan prinsip yang dianggap telah efektif gitu ya kita lakukan, seperti melihat permasalahan tersebut sebagai dilema etika atau bujukan moral, artinya menganalisis lebih dahulu keperbuatan benar-benar atau benar salah gitu ya. Kemudian kita melakukan konsultasi ataupun diskusi pada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta melihat dampak yang dihasilkan dari keputusan yang kita ambil ini. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya masalahnya sering melibatkan pertentangan antara nilai-nilai yang sama-sama penting ya, dan prinsip-prinsip yang berbeda, dan dapat membuat sulit untuk menentukan tindakan apa yang tepat kita lakukan. Juga terkadang informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mungkin tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga meningkat ketidakpastian dalam menghadapi dilema etika tersebut. Atau keputusan di dalam dilema etika itu dapat bertentangan dengan kewajiban lain seperti kewajiban hukum, kewajiban organisasi, sehingga menciptakan dilema etika. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Sebagai bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Biasanya saya tidak mempunyai jadwal-jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan kasus dilema etika, namun biasanya saya menyesuaikan jadwal jika ada kasus yang terjadi seperti itu. Misalnya kasus itu terjadi, maka saya akan langsung menyelesaikannya, tentunya yang pasti dibantu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang selama ini terjadi di sekolah Ibu? Ada beberapa orang ataupun faktor-faktor yang akan membantu, yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, seperti rekan kerja gitu ya, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tentunya saya juga melibatkan
orang tua gitu ya, jika kasusnya itu bisa kita selesaikan dengan orang tua tentunya nantinya. Jika dilema etikanya dianggap sulit, belum dapat dipecahkan, saya juga meminta pendapat-pendapat ahli gitu ya, seperti kita pakai nanti komite ataupun orang-orang yang berpengaruh yang ada di lingkungan kita itu yang menjadi mereka mitra kerja kita di sekolah gitu. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Banyak sekali ya pengalaman berharga yang dapat kita petik. Di antaranya kita dapat memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kepercayaan pribadi saya sendiri ya, terutama kunci dalam menghadapi dilema sendiri ya. Kita juga mengetahui siapa yang dapat kita percaya dan dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang konsisten dengan integritas kita yang baik tentunya ya, seperti itu. Saya juga dapat mempelajari dan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika yang dapat memberikan wawasan tentunya tentang pentingnya memperhatikan konsekuensi sosial. Saya juga dapat dengan ini saya juga mendapatkan pengalaman tentunya ya dalam mengambil keputusan pada dilema etika, sehingga menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi saya dan profesional saya yang signifikan, dan dapat membantu saya menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab.